Amelia mengulurkan jari tengahnya, lalu mengarahkan jari tengahnya ke tingkat berikutnya. Davin tiba-tiba menyusut. Dia tidak yakin sekarang, tapi sekarang dia yakin itu adalah Amelia. Dia menebak dengan benar. Dia bersembunyi di tempat paling berbahaya dan teraman. Dia berubah menjadi orang lain, sombong di bawah mata semua orang. Selain itu, dia juga membuat gerakan tengah dan ke bawah padanya, yang berarti provokasi terbuka dan penghinaan hanya untuk dia. Dia menertawakannya sebagai pecundang. Segera, mobil pengasuh hitam itu menghilang dari pandangan. Davin meremas telepon dengan erat. Hari-hari ini, Amelia tampak seperti tikus kecil yang dia mainkan dengan tepuk tangan. Melihat bahwa dia kelelahan, dia tiba-tiba melompat hidup-hidup dan menggigitnya tanpa diduga. Davin menepuk pipi kanannya, dan senyum muram muncul di wajah pucat dan tampan yang sakit-sakitan itu. Sangat bagus, dia berhasil menarik perhatiannya. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu lawannya, dia yang pertama. Davin kembali ke Tuan Sunarto. Dia tidak menutup matanya sepanjang malam, dan dia memeriksa mobil pengasuh hitam Amelia. Namun, mobil pengasuh hitam itu tampaknya dilindungi oleh kekuatan misterius dan kuat, dan mustahil untuk mengetahuinya. Davin masih merasa sangat aneh. Dia pergi untuk menjemput Amelia di rumah sakit pada siang hari, tetapi semua dokter dan perawat datang untuk menghalangi jalan, dan akhirnya, bahkan lift berhenti. Jelas, ini membuat kakinya tersandung dan menutupi Amelia. Bisakah rumah sakit digunakan oleh Amelia? Davin sedang memikirkan sebuah pertanyaan. Siapa Amelia ini? Dia jelas bukan orang biasa. Di pagi hari, lampion merah sudah digantung di Tuan Sunarto, karena hari ini adalah hari pernikahan Bisma dan Sela. Dia bangun pagi dan merias wajah. Hari ini dia akan menjadi pengantin tercantik di dunia, mengubah putrinya seperti hidup bahagia. Di pagi hari, Davin, yang tidak memejamkan mata sepanjang malam, tiba-tiba menerima telepon, dan laporan penuh hormat berkata, Tuan Muda Sunarto menemukan mobil pengasuh hitam itu. Mobil van hitam itu memiliki tanda pusat penelitian ilmiah. Menurut investigasi, pemilik mobil van hitam ini adalah profesor misterius, yang pernah membuat sensasi di seluruh ibu kota Makassar. Mobilnya bebas hambatan di seluruh ibu kota Makassar. Davin juga mengetahui legenda medis, tetapi dia cukup rendah hati dan misterius. Belum ada yang melihat wajah aslinya. Dikatakan bahwa profesor adalah murid akademisi Kenzo. Sekarang akademisi Kenzo telah mencapai usia pensiun. Profesor itu adalah penggantinya. Dia akan segera menjadi bos dari pusat penelitian. Davin tidak menyangka insiden Amelia melibatkan profesor yang misterius ini. Mungkinkah kedua orang ini terlibat? Di mana Amelia sekarang? Tanya Davin. Pak Davin, mobil pengasuh hitam pergi ke pangkalan penelitian ilmiah bawah tanah. Amelia seharusnya ada di dalam. Amelia sebenarnya bersembunyi di pangkalan penelitian ilmiah bawah tanah. Tidak heran Kaisar Surga berbalik dan tidak dapat menemukannya. Begitu, aku akan pergi mencarinya sekarang. Davin langsung menutup telepon dan kemudian keluar. Di luar, dia baru saja bertemu calon pengantin Sela hari ini. Suasana hati Sela sedang bagus. Saudaraku, kemana kamu pergi saat ini? Hari ini adalah pernikahanku. Davin buru-buru keluar. Aku akan melakukan sesuatu. Dia akan menemukan Amelia, dan tidak punya waktu untuk menghadiri pernikahan ini. Davin memimpin orang-orang ke pusat penelitian ilmiah bawah tanah. Pintu pusat penelitian ilmiah terbuka dan tidak ada orang di dalamnya. Situasi ini sangat mirip dengan keluarga Wijaya terakhir kali. Tuan, apakah akan ada penyergapan di sini? Bawahan mencari kemana-mana. Bagaimanapun, itu adalah basis penelitian ilmiah.
yang diisi dengan mesin medis paling canggih dan produk teknologi super. Davin tidak berbicara, dia hanya masuk. Tak lama kemudian langkah kakinya terhenti karena dia melihat Amelia di depan. Amelia sudah berdiri di sana menunggunya. Hari ini, dia mengenakan gaun hitam, dengan rambut panjang diikat dengan kuncir kuda, dan wajah cantiknya dengan telapak tangannya menunjukkan sentuhan dingin. Sekarang matanya yang cerah tertuju pada wajah tampan Davin, dan berkata, "Davin, kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu." Davin memandang Amelia. Dia telah menunggunya di pangkalan penelitian ilmiah bawah tanah. Hari ini adalah hari pernikahan Bisma dan Sela. Dia sengaja mengungkapkan kepadanya berita tentang mobil pengasuh hitam. Davin berbalik dan pergi. Tetapi pada saat ini, dengan suara keras, pintu penelitian ilmiah bawah tanah langsung ditutup, menutup semua orang di dalamnya. "Bapak Davin, apa yang terjadi? Bagaimana perasaanku bahwa Amelia ada di sini?" Bawahan itu memandang Davin dengan gugup. Pada saat ini suara jelas Amelia datang dari belakang. "Davin, kamu mau kemana? Akhirnya aku mengundangmu. Bagaimana aku bisa begitu mudah melepaskanmu?" Davin berbalik, dan menatap wajah Amelia dan berkata, "Di rumah sakit, kamu sengaja muncul di depanku?" Amelia mengenakan jaket hitam, melapisi otot-otot halusnya yang berminyak dan putih dengan wajah cantik sebening kristal. Dia mengangguk, "Ya." Berbicara tentang Amelia yang berjalan dengan sebuah dokumen, ini adalah keseluruhan file pertumbuhan Davin. Beberapa hari yang lalu saya membentuk tim peneliti ilmiah darurat untuk mempelajari kepribadian ekstrimmu. Kamu memiliki bakat untuk membuat racun sejak kamu masih kecil, jadi kakekmu mengerahkan semua kerja keras dan energinya untukmu. Ketika anak-anak lain sedang bermain dengan gembira, kamu mengunci diri di ruang penelitian dan mulai melakukan berbagai eksperimen. Kamu sangat tidak peduli dengan hubungan antar manusia dan cenderung autis. Kepribadianmu sangat suram dan sangat sakit. Amelia berkata dengan senyum, "Orang sepertimu paling tidak bisa diterima oleh provokasi orang lain. Aku menghilang tanpa jejak di bawah pengawasanmu. Sangat sulit bagimu untuk menemukanku selama beberapa hari. Saya sengaja muncul di rumah sakit. Saya mengungkapkan informasi tentang mobil pengasuh hitam kepadamu pada waktu yang tepat, dan saya mengundangmu dengan lancar." Ekspresi Davin berubah. Dia menatap Amelia dengan murung. "Kamu telah melakukan ini selangkah demi selangkah tanpa bocor dan saling terkait. Tetapi harus ada dukungan kuat di belakangmu, dan banyak orang harus bekerja sama denganmu. Amelia, siapa kamu?" Amelia menjawab, mempesona, "Siapa aku? Kamu akan segera tahu." Dia berkata, "Amelia, apa rencanamu? Tidak bisakah kamu menebak? Pernikahan Bisma dan Sela pasti sangat meriah hari ini. Aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Aku akan pergi ke pernikahannya dulu." Davin memandangi bayangan indah kepergian Amelia. Dia menebak dengan benar. Tujuan Amelia adalah pernikahan Bisma dan Sela ini. Dia sudah tahu bahwa Bisma diracuni, dan dia ingin menyelamatkannya. Sekarang opini publik di luar seperti bola salju. Selama dia muncul, bola salju akan menghancurkannya sampai mati. Beraninya dia membuat pernikahan sendirian? Davin sangat tenang. Dia tidak berencana untuk pergi. Sebaliknya, dia duduk di kursi dan berkata pelan, "Amelia, itu tidak berguna. Kamu tidak bisa menyelamatkan Bisma." Amelia tidak berhenti, tapi dia menoleh untuk melihat Davin dan tersenyum. "Tuan Davin, jangan khawatir, duduklah sebentar, dan nanti saya akan mengundang banyak orang untuk datang dan bernyanyi bersamamu. Kakekmu tidak ada cara untuk mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Aku hanya bisa memberimu pelajaran atas namamu." Davin menatap Amelia.
tapi bayangan cantik Amelia telah menghilang dari pandangannya. Hari ini Bisma dan Sela menikah. Pernikahan diadakan di villa. Semua bangsawan kelas atas di ibu kota Makassar hadir. Semua orang tersenyum pada mereka dan berbicara dengan gembira. Calon pengantin wanita Sela mengenakan gaun pengantin putih yang disesuaikan dengan riasan tipis yang halus dan mahkota di kepalanya. Dia sepertinya orang yang paling bahagia hari ini. Sela tahu bahwa Hana sebelumnya tidak menyukainya. Jadi setelah dia mempersiapkan pernikahan akhir-akhir ini, dia menjadi lebih rajin untuk menyenangkan Hana dan mengubah kata-katanya lebih awal. Bu, saya akan menikahi Bisma hari ini. Jangan khawatir, saya sangat mencintai Bisma. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.